Prime Minister, Western intelligence officials briefed us yesterday that the war in Ukraine could continue until the end of next year, and they said bluntly that Russia could win. That is a scenario that's possible. Do you accept that assessment, particularly that time frame? And secondly, you're reopening our embassy in Kiev. Can we expect regular visits by you and other ministers in coming months? So, Steve, yes. I mean, look, I think the sad thing is that that is a realistic possibility. Yeah, of course. Putin has a huge army. He has a very difficult political position because he's made a catastrophic blunder. He has the only option he now has really is to continue to try to use his appalling grinding approach, led by artillery, trying to grind the Ukrainians down. And he's very close to securing a land bridge in Mariupol now. The situation is, I'm afraid, unpredictable at this stage. We've just got to be realistic about it. Nah, loh, PM Inggris mulai ragu Ukraina menang lawan Rusia. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memberikan pernyataan mengejutkan terkait keyakinannya dalam perang Rusia-Ukraina. Menurutnya kemungkinan paling realistis saat ini adalah kemenangan untuk pihak Rusia. Dia menilai Presiden Vladimir Putin memiliki keunggulan dari sisi skala pasukan, namun dia juga menuturkan perang masih belum bisa diprediksi secara tepat. Putin memiliki posisi politik yang sangat sulit karena dia telah membuat kesalahan besar. Satu-satunya pilihan yang dia miliki sekarang adalah mencoba untuk terus menggunakan pendekatan mengerikannya yang dipimpin oleh artileri, mencoba untuk menghancurkan Ukraina. Katanya mengutip CNN Internasional pada Sabtu 23 April 2022, dia sangat dekat untuk mengamankan jembatan darat di Mariupol sekarang. Situasinya, saya khawatir tidak dapat diprediksi pada tahap ini. Kami hanya harus realistis tentang itu, imbuhnya. Johnson mengatakan Inggris sekarang ingin mengirim sejumlah peralatan bersenjata ke negara-negara seperti Polandia yang mungkin mengirim persenjataan lebih berat untuk mendukung perlawanan Ukraina. Kami sedang mempertimbangkan untuk mengirim tank ke Polandia untuk membantu, karena mereka mengirim beberapa T-72 mereka ke Ukraina, tuturnya. Johnson menambahkan bahwa Inggris sedang mencari opsi persenjataan lain, misalnya pertahanan anti-kabal. Kita harus melihat apa lagi yang bisa kita lakukan secara militer. Kita harus terus mengintensifkan sanksi ekonomi, dan kita juga harus menetapkan visi untuk masa depan Ukraina dalam arsitektur keamanan Eropa, tegasnya. Johnson juga mengatakan bahwa kedutaan besar Inggris di Ukraina akan dibuka kembali di Kiev dengan segera. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kecewa pada Rusia yang menolak seruan gencatan senjata. Volodymyr Zelensky menyayangkan sikap Rusia yang menolak proposal mereka untuk saling simpan senjata dan menghentikan sejenak serangan selama perayaan Paskah. Seruan gencatan senjata bertujuan untuk memungkinkan evakuasi warga sipil dan pengiriman bantuan kemanusiaan di daerah-daerah terdampak invasi. Ini menunjukkan bagaimana para pemimpin Ukraina benar-benar memperlakukan iman Kristen dengan sangat baik. Salah satu hari raya yang paling menyenangkan dan penting, kata Volodymyr Zelensky dalam pidatonya pada Kamis 21 April 2022, dikutip pikiran.com dari Al Jazeera. Tapi kami tetap berpegang pada harapan perdamaian, harapan hidup untuk mengalahkan kematian, ucapnya lagi. Kristen Ortodoks, kelompok agama terbesar di Rusia dan Ukraina, merayakan Paskah pada Minggu 17 April 2022. Akibat Rusia enggan tidak menerima seruan gencatan senjata, Kepala Gereja Ortodoks Ukraina mendesak warganya untuk tidak menghadiri kebaktian Paskah malam hari karena khawatir Rusia menjatuhkan bom sewaktu-waktu. Seorang utusan dari Moskow menjawab bahwa pihaknya sedikit skeptis dengan seruan gencatan senjata itu. Dia skeptis karena tawaran koridor kemanusiaan tidak digunakan Ukraina sehingga proposal gencatan senjata dinilai sia-sia. Di sisi lain, Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menghalangi upaya untuk menciptakan rute yang aman dan melanggar implementasi gencatan senjata. Pada Kamis, koridor kemanusiaan yang direncanakan dari desa-desa yang diduduki di wilayah Kherson di Dnipro tidak berjalan karena pasukan Rusia terus menyerang di sekitar rute. Selain dari keterangan tentara, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk juga membuat komentar serupa tentang koridor kemanusiaan dan Mariupol. Penembakan dimulai di dekat titik pengumpulan yang memaksa koridor kemanusiaan ditutup, katanya. Dia menembakkan konvoi 4 bus sampai diizinkan pada Rabu untuk mengangkut 79 warga sipil dari Mariupol ke wilayah Zaporizhia. Bagaimanapun kami harus akui, ini sebuah perkembangan sikap Rusia. Ini memberi kami harapan, ucap Vereshchuk. Ukraina butuh biaya 600 miliar dolar Amerika Serikat untuk bangun kota-kotanya yang hancur karena perang. Pembangunan kembali dan restorasi Ukraina dalam jangka panjang diprediksi akan membutuhkan biaya setidaknya 600 miliar dolar Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal di laman Facebooknya. Blokade pelabuhan, pemogokan pabrik, upaya untuk merusak kampanye, penghancuran kota, semua ini adalah bagian dari rencana itu. Ekonomi Ukraina telah menderita kerugian lebih dari 500 miliar dolar Amerika Serikat. Tingkat PDB, produk domestik bruto, mungkin turun dari 30% menjadi 50% tahun ini, kata Shmyhal. Dikutip dari laman Ukrinform, Jumat 22 April 2022, dalam pernyataannya, Ukraina membutuhkan dukungan keuangan dari mitra untuk bisa bertahan.
Dalam jangka pendek, Ukraina akan membutuhkan pendanaan sebesar 4 miliar hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat per bulan dalam 6 bulan ke depan. Salah satu mekanisme pemberian dukungan tersebut bisa berupa hak penarikan khusus SDR yang dialokasikan oleh IMF. Kami meminta mitra internasional kami untuk menyumbangkan 10% dari SDR mereka ke Ukraina yang akan memungkinkan kami menerima miliaran dolar untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian, kami akan dapat terus memenuhi komitmen sosial kami, memberikan dukungan untuk bisnis dan memulihkan fasilitas infrastruktur penting, jelas si Michal. Sementara itu, dalam jangka panjang, pembangunan kembali dan restorasi Ukraina diprediksi membutuhkan biaya setidaknya 600 miliar dolar Amerika Serikat. Bekerja sama dengan para ahli dunia, pemerintah Ukraina telah mengembangkan rencana pembangunan kembali. Selain itu, si Michal juga mendesak masyarakat internasional terus mendukung Ukraina untuk kebebasan dan demokrasi. Perlu diketahui pada 21 April dan 22 April 2022, si Michal memang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Washington, Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer Rusia memblokade kawasan industri Azovstal di Mariupol, Ukraina Selatan, lokasi yang dianggap sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan kota tersebut dari gempuran tentara Rusia. Dalam wawancara di televisi, Putin mengucapkan selamat kepada Menteri Pertahanan Sergei Shoigu atas keberhasilan mengambil alih kota pelabuhan penting ini. Putin meminta agar serangan ditunda dulu dan untuk sekarang diblokade sehingga lalat pun tidak bisa lolos dari kawasan ini. Menurut saya, menggempur kawasan industri Azovstal bukan tindakan bijak. Saya memerintahkan agar serangannya dibatalkan, kata Putin. Ini adalah kasus yang menuntut kita untuk berpikir ulang. Ada keperluan untuk memikirkan nyawa dan kesehatan pasukan kita. Tak perlu kita melewati kuburan-kuburan bawah tanah dan merangkak di bawah tanah di fasilitas industri ini. Blokade saja sehingga tak ada satu lalat pun yang bisa lolos, kata Putin. Putin menyebut invasi di Mariupol sebagai kesuksesan dan memberi ucapan selamat kepada Shoigu. Sampaikan ucapan terima kasih kepada pasukan Anda. Silahkan ajukan proposal agar para tentara diberi penghargaan. Pemahaman kami adalah mereka semua pahlawan, kata Putin. Shoigu mengatakan sekitar 2.000 orang ada di kompleks Azovstal. Ribuan orang tewas dalam serangan Rusia di Mariupol yang telah berlangsung selama 2 bulan.